Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, alhamdulillah ya, kita udah nyampe di pertemuan ke-6 di semester 2. Jangan lupa sebelum mulai menyaksikan videonya, kalian berdoa dulu, semoga ilmunya cepat masuk dan bermanfaat. Berdoa mulai. Kita udah selesai. Nah, hari ini saya sebenarnya mau bahas tentang, kan kemarin tugasnya udah ya yang disuruh cari pengertian sudut depresi dan elevasi. Udah suruh juga cari contohnya beserta penyelesaiannya. Nah, sebelum kita masuk ke sudut depresi dan elevasi, saya mau review sedikit nih pertemuan minggu lalu, dibuat ke 3 soal aja ya. Yuk kita mulai. Oke, ini untuk review pertemuan minggu lalu ya. Kira-kira pertemuan minggu lalu itu bahas tentang apa sih yang kalian ingat? Ya, yang jelas perbandingan trigonometri ya, ada sin cos tan. Terus bahas juga tentang sudut yang negatif, terus sudut yang lebih dari 360 derajat. Pertemuan minggu lalunya lagi membahas tentang sudut-sudut yang berelasi. Oke, kalau misalnya saya punya contoh soal kayak gini. Oke, yang pertama seperti ini. Aduh, maaf, habisnya kertas di rumah habis teman-teman, jadi pakai buku absen, sorry. Nah, ini ya, sederhanakan bentuk tangan 270 derajat ditambah A dikali tangan 360 derajat dikurang A ini berarti sudut ya, karena kapital. Terus cos 180 derajat dikurang A dikali sekan 270 derajat dikurang A dikali kosekan 90 derajat ditambah A. Nah, ini pasti berkaitan dengan si sudut-sudut yang berelasi. Saya sebentar ya. Oke, ini berkaitan dengan sudut-sudut yang berelasi. Nah, cara mengerjakannya kan cuma disederhanakan bentuk ya. Sederhanakan bentuknya berarti nanti dia nggak dapat nilai, cuma bentuk yang lebih sederhana dari bentuk yang rumit ini. Gitu. Langsung aja kita coba selesaiin yuk. Nah, tangan 270 derajat ditambah A ya. Nah, ini kan tangan 270 derajat ditambah A. Itu kan dia bentuknya akan menjadi negatif kotangen A. Ada di rumus yang kemarin tuh, yang pertemuan 2 minggu lalu. Terus ada juga di sini tangan 360 derajat dikurang A akan menjadi negatif tangan A. Gitu ya. Nah, terus ada lagi di sini cos. Cos 180 derajat dikurang A akan menjadi negatif cos A. Kemudian ada sekan 270 derajat dikurang A akan menjadi kotangen A. Ya. Terus ada kosekan 90 derajat ditambah A, dia akan menjadi sekan A. Gitu. Nah, kalau kalian udah tahu ini semua, langsung dimasukin ke sini aja. Jadi kayak gini. Tangan 270 derajat tambah A kalian bisa ubah jadi negatif kotangen A. Dikali tangan 360 derajat dikurang A akan menjadi negatif tangan A. Per ini ya, diubah semuanya. Jadi yang ini menjadi negatif cos A dikali si sekannya menjadi kotangen. Kotangennya nulisnya gimana? Kotangen apa cot ya? CTG aja lah, sorry. Biar enak bacanya. Sorry CTG. CTGA. Terus si kosekan berubah jadi sekan. Nah, ini kan sama-sama kotangan ya. Ini dicoret, berarti sisanya min 1 kan. Min 1 dikali min tangan A. Min kali min berarti jadi ya plus tangan A. Per negatif cos A dikali sekan A. Kayak gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Ini bentuk sederhananya kayak gini.
Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua yuk. Nah, saya punya contoh soalnya kayak gini. Ya. Terdapat sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah dinding. Oke. Terus, jika panjang tangga 2,5 meter, berarti diketahui panjang tangga 2,5 meter dan berbentuk sudut 72 derajat terhadap lantai. Sudut 72 derajat terhadap lantai. Tentukan jarak ujung tangga bagian atas dengan lantai dalam sentimeter. Oke, kita gambar dulu nih ilustrasinya seperti apa gitu ya. Tuh ya kan. Nah, terus kayak dia tuh bersandar ke dinding. Berarti kan kalau misalkan dinding rumah kalian kan pasti pojokannya itu pasti bentuknya kayak siku-siku gitu kan, pojokan antara si dinding sama si lantai nih. Ya kan? Pasti bentuknya siku-siku. Nah, terus ada tangga nih yang tersender di situ. Pasti kan kalau nyenderin tangga miring kan, biar tangganya tuh nggak jatuh, ya nggak sih? Kalau bisa tegak ya mungkin keajaiban kali ya. Nah, gitu. Nah, terus dikasih tahu nih sama dia. Tadi di soal panjang tangganya 2,5 meter. 2,5 meter kan, panjang tangga 2,5 meter. Tapi yang diminta dalam sentimeter, sehingga kita konversi dulu nih dari 2,5 meter berarti 250 cm. Nah, berarti si panjang tangganya ini 250 cm. Gitu. Nah, terus dikasih tahu juga sudutnya terhadap lantai. Nah, kan ini lantainya ya. Berarti sudut dia terhadap lantai ini tuh berapa yang terbentuknya gitu. Berapa tuh kira-kira? Berarti yang terbentuknya adalah 72 derajat ya. Oke, aduh ini kayak gambarnya salah nih, maaf ya. Gini harusnya kayak mentok gitu. Nah, jadi kelihatan sudutnya. Nah, gitu. Baru nih, mantap juga. Nah, ini 72 kan terhadap lantai. Ini kan lantai. Nah, luar biasa banget dah gambarnya, mantap. Oke, udah ya. Terus yang ditanyain adalah jarak ujung tangga bagian atas ke lantai. Jarak ujung tangga bagian atas nih ya ke lantai. Ini kan bisa kan, ini juga lantai. Ini lantai. Ya kan? Ini juga lantai. Ini batasan yang ini tuh batasan lantai sama tembok gitu loh. Nah, jadi jaraknya tuh kita bisa pakai yang ini. Yang ditanyain. Kita misalkan aja X. Itu ilustrasinya tuh misalnya ini dinding nih. Ini ya dinding. Terus ini kan dinding, ini lantai kalian gitu. Terus kalian nyenderin tangga. Yang diketahui adalah sudut dari si ini ke lantai. Berarti sudutnya yang ini nih. Kelihatan gak sih? Nih yang ini. Yang kecil ini loh, Rek. Oh, yang kecil di sini nih. Nah, ini sudut 72 derajatnya. Sedangkan yang tanya adalah ujung tangga ke lantai. Ujung atas tangga ke lantai. Yang ngapain itu jauh-jauh ke sini? Ini juga kan lantai bawah sini. Nah, gitu ya ilustrasinya. Jadi harus pintar-pintar ngehalu. Ayo gunakan otak halu kalian yang sangat luar biasa untuk mengaplikasikan soal-soal. Oke. Nah, udah ya, udah dapat gambarnya kayak gitu. Langsung aja kita jawab. Nah, kan kalau misalnya kayak gini kita udah tahu nih yang ditanyain adalah si ini. Oh, ini kan segitiga siku-siku. Kalau misalkan saya pindahin gambarnya ya. Jadi kayak gini kan. Siku-siku. Ini yang dicari nih. Terus ini 250. Ini 72. Gitu kan. Yang dicari X. Kan kita punya rumus yang mendasar itu ada sin, cos, tan. Ya, kalau misalnya kita pakai sinus. Sinus kita lihatnya dari sini ya, dari sudut yang diketahui. Sinusnya misalnya kita pakai sinus. Sinus itu kan sin demi. Depan miring. Bisa kan kita pakai sin demi. Terus kalau cos nggak bisa, Bu? Iya, bukannya nggak bisa, jadi kayak agak ribet nih. Kalau misalkan kita pakai cos ya. Cos dari sudut yang diketahui ya. Cosnya kan misalnya cos sami. Sudut ini, sampingnya ini, miringnya ini. Cos sami, samping, miring. Kejawab nggak sih X ya? Enggak kan? Kalau kita pakai tangan, tan desa, depan, samping. Oke, depannya ada nih yang kita mau cari X. Sampingnya udah diketahui belum? Belum kan? Jangan mempersulit diri sendiri. Makanya kita pakai sin. Sin demi, depan, miring. Depannya ada yang mau kita cari, miringnya nilainya udah ada. Jadi kita nggak usah pakai susah-susah. Sin 72 saya misalkan beta ya. Sin beta sama dengan demi. Sin beta, betanya adalah 72 derajat. D-nya depannya itu X yang mau kita cari. Mi-nya 250 derajat. Derajat enggak ya, sentimeter, sorry. Nah, kalau udah kayak gini,
sin 72 derajat. Itu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kalau pakai kalkulator kayak gini ya. Yang pertama, kalian harus buat landscape dulu handphone kalian ya. Terus ini kan ada sin, tulis aja sin 72 tutup kurung sama dengan 0,95 ya, sama kan 0,95 gitu. Oke, nah udah diperoleh, berarti sin 70 derajat kita ambil aja 0,95 kan, berarti X per 250. Nah kalau yang ditanyain X, ya udah kali aja 0,95 dikali 250 gitu, sehingga X nya X sama dengan 237,7 cm gitu. Udah ketemu deh X, berarti apa tuh? Jarak ujung tangga bagian atas dengan lantai. Nah kamu buat kesimpulan ya kalau misalnya udah kayak gini. Jadi jarak ujung tangga bagian atas, ujung tangga bagian atas dengan lantai 237,7 cm kayak gitu. Gampang kan? Oke. Nah, jadi kuncinya ada dua. Yang pertama, kalian harus bisa ilustrasi gambar dari soal. Nah, yang kedua, kalian bisa menentukan nih kira-kira dia pakai sin, cos atau tan berdasarkan sudut yang diketahui, sisi yang ditanyakan, dan sisi yang diketahui. Gitu ya. Itu soal yang kedua. Ini kita masuk ke soal yang ketiga. Aduh, maaf nih tulisannya ngacak ya. Maaf banget. Oke, yang ketiga, tentukan besar theta pada segitiga berikut. Saya punya segitiganya masih berhubungan dengan segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga ini yang ditanyain adalah besar tetanya. Ingat ya, bukan tan theta, bukan sin theta, bukan cos theta, bukan kotangen theta, bukan sekan theta, dan bukan kosekan theta. Tapi yang ditanyain besar tetanya. Berarti besar sudutnya berapa? Gitu jawabannya, berarti pakai derajat ya. Nah, kalau yang ditanyain ini ya, kita sekarang coba pakai sin. Sama kayak tadi, konsepnya kita lihat dari yang diketahuinya apa dan yang ditanyakan apa. Kita misalnya pakai sin theta, sin demi, depan miring. Lah, kan miringnya nggak ada. Bisa sih kalau kamu mau cari pakai triple Pythagoras, tapi nggak usah lah ya. Nah, kalau pakai triple Pythagoras bisa kamu dikuadratkan, dijumlah, terus diakarkan kayak gitu. Tapi saya nggak mau. Nah, terus kalau misalkan pakai cos, lihat sudutnya di sini cos sami, samping miring, sampingnya ada, miringnya nggak ada. Lah nanti tetanya nggak bisa ketemu dong, karena yang dicari teta. Sekarang kita pakai tangan, tan desa, depan, samping. Oh ada dua-duanya, berarti bisa pakai itu. Konsepnya sama kayak gini teman-teman ya. Jadi harus lihat kira-kira mana yang lebih easy buat dikerjain gitu. Nah, terus di sini berarti tan theta, rumusnya kan tan desa ya, depan per samping kan. Nah, tan theta depannya 22, sampingnya 31. Yang ditanyain kan theta ya, berarti bukan, kalau yang ditanyain tan theta jawabannya kayak gini doang, tapi kan ini yang ditanyain tetanya berapa gitu kan, sehingga theta sama dengan ini bacanya arkes tangen 22 per 31 ya. Atau kalian bisa nulisnya gini, theta sama dengan inverse tangen 22 per 31, terserah ya, kayak gini. Oke, kalau kayak gini ngitungnya harus pakai kalkulator. Oke, saya contohin ya cara ngitung pakai kalkulator di handphone. Nah, jadi untuk menghitung si arkes tangan itu, kalian bisa di posisinya landscape dulu ya, si handphonenya, terus kalian klik tanda panah yang ini. Nah, terus ada di situ tan pangkat negatif 1. Diklik aja. Jadinya atan. Atan itu berarti arkes tan. Dimasukin aja 22 per 31. Berarti 22 per 31 tutup kurung. Nah, sorry. Nah, hasilkan 35,36 ya. Sama kan? Oke, sehingga diperoleh tetanya adalah 35,36 derajat.
Gitu ya teman-teman. Oke, 3 contoh soal udah selesai. Ya, ini saya cuma review yang kemarin aja. Oke, sekarang kita akan masuk aja yuk langsung ke sudut depresi dan elevasi. Let's do it. Oke, sudut elevasi dan sudut depresi. Ini sebenarnya salah satu pengaplikasian ya dari si perbandingan trigonometri. Oke, jadi teman-teman sekedar informasi ya, di trigonometri ini kita akan bahas 3 bab, dan ini masih bab pertama. Bab pertama itu masih berkaitan dengan perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Aduh maaf ya, ini kayak ngeblur gitu sih tulisannya, enggak. Oke, perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Terus yang kedua itu sudut-sudut yang berelasi, baik itu sudut negatif, sudut lebih dari 360 derajat juga. Dan yang ketiga ini sudut elevasi dan depresi. Ini merupakan kontekstual ya, jadi aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, katanya gitu. Nanti bab 2 tentang trigonometri itu akan beda lagi. Ini masih bab 1 di trigonometri ya, atau ini bab 2 di semester 2 gitu. Nah, sudut elevasi dan depresi kan kemarin kalian udah cari tuh pengertiannya apa aja sih sudut elevasi, sudut depresi itu pengertiannya apa, kayak mana bentuk soalnya, kayak mana penyelesaiannya gitu. Oke, saya akan review sedikit aja ya tentang si sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, kalau sepengetahuan saya nih, secara simpelnya ya, logika saya, si sudut elevasi itu kayak itu loh, cita-cita. Kenapa? Karena misalnya ini saya nih, gitu kan. Nah, sudut elevasi itu adalah jarak pandang saya, ya jarak pandang saya itu ke atas terhadap jarak pandang saya yang lurus. Kan kalau ke atas itu saya apa sih cita-cita saya tuh kayak mana gitu, kayak saya mikir pasti ngeliatnya ke atas gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan si sudut elevasi gitu. Jadi si pandangan lurus kita dan pandangan ke atas itu disebut elevasi. Nah, kalau si sudut depresi, ya kalian bisa lihat lah ya dari namanya depresi. Berarti kalau depresi itu kayak keputusasaan gitu, pasti orang-orang tuh kayak berhubungan dengan suicide gitu kan. Misalnya nih saya, tapi ini tidak untuk ditiru teman-teman, ini cuma kayak perumpamaan doang. Ini kan lurus nih pandangan lurus saya. Terus kalau misalkan kita depresi, pasti kan kita pengen bawaannya tuh suicide, udahlah gue mati aja gitu kan. Jadi pasti ngeliatnya ke bawah, pengen terjun ya kan, pengen terjun dari gedung lantai 2 gitu kan. Mati enggak, cacat iya. Oke, ini berarti yang disebut dengan si depresi gitu ya. Jadi kalau misalnya si elevasi, kalian tuh menatap tinggi, menatap cita-cita kalian. Nah kalau si depresi kayak kalian udahlah gue mati aja, suicide aja sekarang gitu kan, ya nggak ada gunanya lagi, gue nggak bisa hidup tanpa lo gitu kan. Asik, astagfirullahaladzim, jangan ditiru. Kayak gitu ya. Jadi secara simpelnya, elevasi itu pandangannya ke atas terhadap garis lurus. Kalau si depresi pandangannya ke bawah terhadap garis lurus gitu. Kecepatan gak sih gue kayak nge-rap? Oke, ini ya, udah beberapa sih, banyak yang benar gitu. Nah sekarang kita ke contoh soalnya aja yuk. Contoh soal yang pertama ini berkaitan dengan si sudut elevasi dulu ya. Oke, contoh soalnya yang ini ya teman-teman. Oke, nah disitu kan diketahui ya si sudut elevasinya itu. Ini contoh yang pertama ya, sudut elevasinya dari soal ya, sudut elevasinya adalah 26,75 derajat ya. Kemudian yang ditanyain adalah tinggi menaranya. Oke, nah si sudut elevasi berdasarkan gambar Oke, di situ kan ada kayak Rahmat melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi. Nah, si Rahmatnya kan udah pasti kayak gambar ya, ada di bawah ngeliatnya ke atas. Berarti itu sudut elevasi, udah jelas sih karena tulisannya sudut elevasi gitu. Nah, terus jarak antara menara dan si Rahmat 35. Berarti jarak antara si Rahmat sama si menara 35 itu di gambarnya udah jelas ya. Terus
bersyukur banget ada gambarnya coy, kalau enggak kalian harus halu ya, udah biasa kan halu. Oke, tentukan tinggi menara jika tinggi pengamat, maksudnya itu jika tinggi si Rahmat ya, jika tinggi si Rahmat yaitu 1,70, maksudnya tinggi pengamatan matanya gitu, dari matanya, dari matamu. Oke, nah terus udah ya, kita hitung aja. Nah kalau berdasarkan gambar, ceritanya saya gambarin ulang aja ya si Rahmat ya. Oke, ini si Rahmat nih, ya Allah, si Rahmatnya burak banget. Ini si Rahmat, ini 35 gitu-gitu kan. Nah, yang mau dicari kan ini ya. Yang diketahui ini tuh. Nah, lihat gini. Berarti kan kalau misalnya kita lihat, ini kan bentuknya kayak siku-siku di sini ya. Oke, berarti kita bisa pakai rumus yang sin demi kosami tan desa gitu. Nah, kalau kita pakai sin, sudutnya di sini ya. Sin demi, depan miring. Lah, nggak bisa orang depan yang dicari miring yang nggak ada, yang nggak bisa kerjain dong. Terus kita pakai kos sami, samping miring, samping miring. Lah, berarti yang dicari nggak ketemu dong. Nah, kita pakai tangan, tan desa, depan samping. Ya jelas bisa. Ya kan, depan yang dicari, sampingnya ada. Lah, sampingnya mana bu? Ini kan samping ya, ini kan putus-putus, kan panjangnya sama kayak ini. Jadi kalau di bawah 35 ya ini 35, jangan dikorupsi gitu. Oke, berarti kita memutuskan untuk pakai tan desa ya. Kita misalkan sudutnya alfa sama dengan d per sa. Ini hanya bisa dipakai kalau segitiga bentuknya siku-siku seperti ini. Oke, tan desa alfanya adalah 26,75. D nya depannya yang dicari. Lah, depannya itu lihat ya, depannya itu ini nih, zut gitu. Tinggi menaranya X per sampingnya 35. Tan 26,75 ngitungnya pakai kalkulator ya, karena ini bukan sudut istimewa. Nih kayak gini cara ngitung pakai kalkulator. Ya sama kayak tadi ya. Handphonenya di landscapein dulu. Terus tangan sudutnya berapa tuh? 26,75, diklik aja 26,75, tutup. Sama dengan 0,5040 ya. Sama kan? Nah, kayak gitu cara ngitungnya si arkes sama cara menghitung tangan sudut. Oke. Tadi sekarang kita cek yuk yang Oke, diperoleh 26,75 itu berarti 0,5040 ya. Kita misalkan aja. Pindahin ke sini, zut, maaf. 0,5040 sama dengan X per 35. Oh ya guys, ini X-nya nggak sampai bawah ya guys. Kenapa? Iyalah, kan kita pakai segitiga siku-sikunya yang ini. Maaf menyon. Ya, jadi cuma sampai sini. Berarti tinggi menaranya belum full ya. Tinggi menara baru yang ini yang kehitung. Nah, kalau udah dikali aja 0,5040 dikali 35 sama dengan X. Oke, hasilnya adalah 17,64. Nah, berarti tinggi menara itu kan X-nya ini sampai di sini ya. Berarti bisa ditambah 1,7 biar nyampe tanah. Ya, sehingga tinggi menara T menara 1,70 sama aja sih, ditambah 17,64. Hasilnya adalah berapa ya? 19 ya. 19,39 meter. Oke, ini ya hasilnya. Gampang kan? Oke, itu sudut elevasi. Sekarang kita masuk ke sudut depresi. Oke, sudut depresi itu saya buat soal aja ya. Soalnya nggak sempet nulis. Oke, saya buat di sini ya sudut depresi. Sebuah pesawat terbang pada ketinggian 8.000 mdpl meter di atas permukaan laut. Melihat kapal pesiar berlayar dengan sudut depresi 30 derajat. Ya iyalah jelas. Kalau pesawat melihat kapal ya udah pasti depresi, kan ngeliatnya ke bawah. Bukan berarti pengen jatuh ya teman, amit-amit combai. Nah, terus tentukan jarak kapal dengan titik bayangan pesawat pada permukaan laut. Jadi kan kalau misalkan pesawat, oke.
Saya akan coba gambarin ya dengan gambar yang begitu estetik, guys. Saya akan coba. Oke, ini pesawat ya, ceritanya udah estetik banget dah. Oke, ini pesawat, dia itu terbang dengan ketinggiannya itu 8000 mdpl. Oke, kelihatan ya. Oke, pakai pulpen aja. Aduh, pesawatnya estetik banget. 8000 mdpl. Nah, terus dia berarti ini laut ya. Z, ini tuh kayak laut gitu. Nah, terus di sini tuh ada kayak kapal pesiar gitu. Ini bukan pesiar kali, ini kayak tongkang gitu, kapal nelayan. Pesiar deh ini, pokoknya Titanic nih, gila jauh banget. Nah, terus dia ngeliat nih, pasti kan pilotnya di depan kan. Nah, terus ngeliat ke si kapalnya. Oke, terus sudut depresi yang terbentuk 30 derajat. Berarti garis lurusnya yang di atas ya. Oke, 30 derajat di sini. Gitu. Yang ditanyain adalah jarak kapal pesiar dengan titik bayangan. Nah, berarti ini pesawat. Berarti ini bayangan pesawat di sini dong. Udah ceritanya deh, ini bayangan pesawat. Aduh, gimana sih? Pokoknya gitulah ya. Kayak gitulah tuh. Bayangan pesawat gitulah. Nah, yang ditanya tuh jarak ininya berapa? Gitu. Kita hitung aja ya. Berarti pakai sudut depresi. Nah, sama, kita masih berkaitan dengan sin kostan juga. Nah, kalau kayak gini, kira-kira pakai apa ya? Yang mau dicari kan yang bawah ini nih. Ya, berarti kita bisa pakai apa ya? Sin, cos, atau tan. Oke, kita pakai sin coba ya. Sin itu kan demi. Kalau sudut tan yang kita tahu di sini berarti demi. Kejawab gue ini? Enggak dong. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakainya gini. Ini kan kalau saya pindahin ya segitiganya. Ini kan jarak ini sama jarak ini kan sama ya. Dari bayangan ke kapal. Terus sudut ini sama ini. Nih, kalau saya pindahin jadi kayak gini. Ini pesawat, ini kapal. Oke, lanjut. Sorry ya guys, tadi bacanya lobet. Nah, ini kalau misalkan tadi ya saya ulang, si K-nya ini kan kapal, P-nya pesawat, P aksen bayangan pesawat. Nah, berarti nih sudut yang terbentuk 30 derajat kan. Terus ini 8000 kan. Nah, berarti ini yang ditanya nih. Nah, artinya yang bawah ini akan sama dengan yang atas kan. Nah, gitu. Berarti kita bisa pakai, kalau misalnya pakai sin ya, sudutnya di sini nih. Ya, sudutnya di sini. Saya pindahin segitiganya, saya keluarin ya. Berarti ini dan ini sama dong. Kalau ini 7 ya ini 7. Gitu. Berarti kita cari yang ini aja yang gampangan karena sudutnya diketahui. Nah, ini kan sama nih sebelahan, berarti ini 8000, ini 8000 gitu. Kalau saya pindahin segitiganya jadi kayak gini. Ini 30 derajat, ini P, ini K. Ini 8000. 8K. 8000 maksudnya. Nggak muat coy. Oke. Nah, kalau kita pakai sin ini yang ditanya kan. Sin demi depan miring. Nggak ketemu. Karena sudut sini. Cos sami samping miring. Lah buat apa dua-duanya nggak ada. Tan desa depan samping. Oh, bisa. Berarti pakainya tan desa. Tangan kita misalkan aja theta sama dengan D per sa. Tan theta sama dengan D nya 8000, sa nya yang dicari misalnya X. 8000 per X ya. Tan, saya pindahin ke sini ya teman-teman, sorry. Tan theta, theta nya 30 ya. Tangan theta sama tangan 30 kan tetanya 30 sama dengan 8000 per X. Tangan 30 derajat berarti berapa tuh? 0. Sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3 berarti jadinya akar 3 per 3. Oke, kita lanjut ya, maaf. Baterai lowbat. Ini kan ada tan 30 derajat sama dengan 8000 per X. Terus tangan 30 derajat itu kan akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3 sama aja.
sama dengan ini 8.000 per X, kayak dikali silang gitu loh. Jadi akar 3 dikali X sama dengan 8.000 dikali 3, berarti 24.000 kan. Berarti X nya adalah 24.000 dibagi akar 3. Nah, oke. Tadi kan ininya 24.000 per akar 3, bawahnya kan akar. Kalau bawahnya akar berarti harus dirasionalkan. Sorry saya kesini ya. Rasionalkan berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3 gitu ya. Berarti X sama dengan 24.000 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Akar 9 kan 3. Gampangnya akar 3 ketemu akar 3, akar 3 nya coret, 3 nya tulis. 24.000 dibagi dibagi 3 berarti dia 8.000 akar 3. Kalau mau pakai kalkulator nggak apa-apa ngitungnya, tapi kalau sampai sini juga nggak apa-apa. Oke, ini kalau berarti meter ya, mungkin sekitaran 13 ribuan deh gitu, 13.000 meter mungkin lah ya. Oke, jadi titik bayangan pesawat pada kan udah ada nih hasil X-nya. Kalian bikin kesimpulan seperti biasa ya. Jadi jarak bayangan pesawat terhadap pesiar adalah 8.000 akar 3 meter gitu. Oke, gampang. Ini udah contoh dari sudut depresi dan sudut elevasi. Kalian juga yang kemarin tugas ya, kalau nggak ngerti tuh ditanya gitu kan, kalian suruh bikin contoh soal dan penyelesaiannya ya. Kalian pelajarin juga contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, gitu aja ya pertemuan hari ini. Pertemuan kali ini cukup sampai sini. Trigonometri part 1 atau bab 1 trigonometri udah selesai. Minggu depan kita lanjut ke part 2 atau bab 2 trigonometri ya. Artinya di bab 3 semester 2. Oke, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.